Hi everybody, welcome back again di update untuk altcoin. Jadi kita bakal bahas satu koin yang lagi kena FUD ya, yaitu Binance Coin atau BNB. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hari ini BNB itu tertekannya lumayan signifikan, dan sebabnya itu adalah karena banyak media yang lagi nge-cover beritanya tentang si BNB ini. Jadi memang satu hal yang kita udah tahu sama-sama ya, BNB itu kan baru ngeluarin proof of reserve-nya mereka menggunakan salah satu pihak tiga ya, daripada akuntan publik lah kita bilangnya, dan atau auditor kok akuntan ya, auditor publik. Dan si auditor ini tuh sudah mengaudit si Binance atau ya Binance punya aset, dan menunjukkan istilahnya bahwa ya ternyata ada sedikit mungkin antara kekeliruan atau mungkin ada resiko ya, tapi yang pasti di sini hubungannya itu adalah dengan aset yang di-collateralize sama si Binance, dan tampaknya itu nggak 1:1 dengan aset keseluruhan yang ada pada usernya si Binance sendiri. Dan di sini Binance, tadi saya sempat ngelihat ada beberapa tweet ya, saya sempat baca-baca menjelaskan bahwa ini kalau dari pihaknya Binance, dia menjelaskan bahwa ya kan ada yang beberapa di loan, ada beberapa yang istilahnya margin dan lain sebagainya gitu. Dan in the end ya ini menjadi sebuah kekhawatiran publik lah pada intinya seperti itu. Jadi karena banyak media yang nge-cover dan kelihatannya captionnya tuh lumayan bikin serem orang-orang dan bikin orang panik gitu. Jadi ini kayak udah FUD, mungkin ultimate FUD yang dikenain pada si BNB ya. Nah sementara di sini jadi satu tadi yang ngasih red flag itu adalah salah satu SEC ya, orang dari SEC yang katanya tuh udah sekitar berapa ya, punya pengalaman sekitar berapa lama sih, 18 tahun lebih lah ya, bekerja di SEC selama 18 tahun lebih, dan dia mendefine ini sebagai red flag. Dan ini tampaknya serangan-serangan yang mulai dilakukan pada Binance ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman juga sekalian, if you have asset di kripto atau aset dalam bentuk kripto, make sure kalian save-nya itu jangan di centralized exchange ya, karena udah ada quotes-nya juga, selama kalian nggak hold private key-nya berarti itu bukan aset kalian, dan aset kalian bisa aja terkena resiko kena hack, atau mungkin dari sisi exchange-nya kita nggak pernah tahu, dan anything can possibly happen ya untuk situasi market crypto saat ini. Jadi kalau buat saya pribadi, saya ingatkan buat teman-teman, make sure kalian punya cold wallet ya, simpen aset kalian di cold wallet supaya offline dan aman dan safe. Yang pasti simpen juga private key-nya supaya safe. Dan in the end ya, ini adalah FUD yang sedang ditebar ya, untuk mungkin membuat panik ya dari Binance. Dan respon daripada si CZ ya, as simple as ignore FUD, keep building, that's it ya. Terus dia juga sempat ngomong somehow some media are still working for ya titik-titik-titik. Ini kan titiknya ada 3 nih, mungkin titik 3 tuh maksudnya SBF ya, mungkin SBF yang beli ya, kita nggak tahu teman-teman. But in the end tadi juga ada dari Reuters ya, Reuters katanya di sini memberikan statement dan menyerang law enforcement daripada timnya si Binance, dan a team that we are incredibly proud of, they made crypto more secure for all of us, here's the full statement ya, dijelasin di sini ya. Dan yang pasti udah dijawab juga sama si ya CZ. Well, kita nggak bisa 100% benar-benar trust ya teman-teman untuk di market crypto sendiri. You always have to be aware of any risk ya yang mungkin bisa terjadi pada kita apabila kita istilahnya tidak menjaga aset kita dengan baik. Jadi itu adalah satu poin penting yang perlu di note ya. Perlu ingat teman-teman, FTX sebelum kejatuhannya, SBF tuh sempat ngomong we are fine bla 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 di Twitter, dan beberapa hari kemudian boom, bam ya, FTT drop and then bangkrut dan lain sebagainya ya. Jadi you always have to be careful lah untuk nge-hold atau nge-save kalian punya aset. Oke? Nah, apa yang terjadi pada price actionnya si BNB setelah kejadian tadi? Jadi after FUD-nya itu bermunculan, kita tahu hari ini Bitcoin sempat turun ya. Jadi turun lagi harganya, dan sebenarnya ini terjadi, ini kalau misalkan ini posisi kemarin, jadi waktu kita kasih update tuh kemarin posisi harga di sini ya, BTC-nya slightly di atas ya, dia turun. Nah cuman BTC udah slowly recover
ya, atau slowly recovery, dia berusaha untuk nge-reclaim area 17.000, tapi coba kalian perhatikan apa yang terjadi pada BNB. Different ya. Differentnya dari mana? Differentnya dari rejection yang terjadi ya pada area supply di sini, dan akhirnya dia create lower low ya. Ini udah menunjukkan bahwa artinya FUD itu sudah masuk ya, price already in di market, dan kita ada satu pembahasan dari price action. Jadi kalau saya lihat dari time frame daily, ini kita lagi berada di perbatasan, one of strong support and resistance buat si BNB. So somehow BNB harus bisa survive di atas area tersebut, dan itu di kisaran $265 lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya kita bisa bertahan di atas itu, mungkin fine ya untuk si BNB. Dan teman-teman bisa lihat juga, ini kalau misalnya based on pergerakan terakhir, kita punya area support resistance, dan level tersebut sekarang berfungsi harusnya sebagai support. So somehow BNB harus bisa survive dan bertahan dari level tersebut. Karena kalau kita lihat, ini yang terjadi penguatan pada tanggal 22 November dan beberapa hari setelahnya itu lumayan impulsif, dan proses sekarang itu sebetulnya lumayan korektif. Even dengan FUD, penurunannya itu nggak sesignifikan pada saat penguatannya. Jadi waktu harga naik, ini saya ingat kalau nggak salah karena launchpad ya, jadi mungkin orang pada beli BNB, naiklah sekitar 12%. Sekarang setelah dengan adanya FUD aja, itu turunnya sekitar 3,7%. Perbandingannya adalah $32 penguatan dengan $10 lebih kurang pelemahan ya. Jadi somehow ya dengan FUD aja Binance atau BNB masih bisa bertahan. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan lah ya BNB bisa mempertahankan area support major ini dan somehow bisa rebound kembali. Jadi bisa sebenarnya kalau teman-teman mempertimbangkan untuk melakukan buyback pada BNB, ini adalah sebuah kesempatan ya. Jadi kalau kalian beli pada saat launchpad lagi rame-ramenya ya udah pasti terlambat, karena ini diumumkan launchpad, sehari setelahnya ngelihat harga ngepump, dan misalkan kalian ikutan launchpad, begitu di top kalian nge-switch atau nge-swap koin kalian yang BNB itu yang diikutkan dengan launchpad menjadi koin yang pada saat itu di launchpad kan kalau nggak salah koin hook ya. Saya juga ikut, ya lumayan dapat duit gratis ibaratnya dari launchpad. Begitu hooknya dirilis, distribute, kita tahu biasanya yang terjadi pada BNB adalah cenderung kena dump, dan setelah kena dump kamu dapat hooknya dalam keadaan profit, kamu jual si hooknya itu, dan akhirnya kita switch ya menjadi either itu USDT atau BUSD. Dan sekarang kalau kamu istilahnya ikut launchpad dan kamu punya USDT, dari hasil profit di hook coin itu, ini udah bisa jadi lebih baik, lebih untung lagi ibaratnya pada saat kamu memutuskan untuk beli BNB dari harga sekarang. Jadi worth it istilahnya, kita dapat good deal. Nah, cuma pertanyaannya adalah seberapa parah FUD ini dan seberapa parah sentimennya akan menjadi negatif buat Binance sendiri. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Oke. Nah, kalau secara time frame daily itu adalah area pentingnya yang kita perlu kasih note ya. Jadi selama harga BNB sendiri mungkin kalau dia turun pun, selama dia nggak ngelewatin $240, sebenarnya masih ada possibility harga masih bisa rebound lagi. Cuman saat ini ya saya pikir masih jauh untuk kita ngomongin ke area atau angka level tersebut. Nah, kalau misalnya berdasarkan time frame hourly, ya ada beberapa yang perlu di note. Pertama saya akan start analisanya dari time frame 4 jam. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa posisi harga penguatan impulsif terjadi setelah adanya launchpad, which is itu sentimen yang diciptakan oleh launchpad. Nah, sebelumnya itu terdapat area resistance. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini terdapat area resistance, dan sekarang harusnya berfungsi sebagai support. Dan yang menariknya adalah kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, you draw from the swing low to the swing high, kamu bisa dapatkan bahwa posisi sekarang untuk BNB itu lagi testing ke golden ratio-nya dia di Fibo 61,8%. Secara exponential moving average dan secara tren pergerakannya itu sebenarnya si BNB itu bisa dibilang cukup rapi ya. Dia create lower low terus udah beberapa kali, dan bahkan terakhir karena FUD yang terjadi ya dia create lower low lagi. Kalau misalnya harga terpullback once again cuman untuk ngetes ke area-area tertentu seperti supply zone-nya. Ya kalau teman-teman perhatikan di sini adalah supply zone sebelumnya, retest, kemudian yang terjadi rejection. Ya, harga reject, dia create lower low, kemudian kalau di extend ke samping di sini area supply zone-nya at the same level di supply zone-nya, once again kita mendapatkan rejection ya terjadi pada market. Jadi
nggak cuma sekali, tapi ini udah terjadi selama beberapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Dan terakhir saat ini posisi adalah yang keempat ya. Saya nggak tahu apakah akan terjadi hal serupa apa gimana, tapi yang pasti kalau misalnya based on time frame 4 jam, area supply yang ada di sini juga include area big fan zone. Jadi somehow kalau misalnya BNB kembali naik ke harga 289 sampai 90 dolar, itu masih ada possibility kita bisa kena reject lagi dari area atau angka level tersebut. Alright, nah itu untuk yang istilahnya time frame 4 jam ya. Yang perlu di note sebenarnya untuk time frame 4 jam itu kesimpulannya adalah di support resistance ini. Jadi kalau misalnya closing candle nanti jam 3 pada saat saya update ini itu sekitar 24 menitan lagi. Jadi kalau misalnya dia close-nya kayak gini tapi dia nggak bisa recovery balik close di atas level 275 dolar, berarti kita bisa sedikit berasumsi bahwa BNB already broke ya daripada area support atau resistance level sebelumnya. Dan ini artinya sellers benar-benar mendominasi, tidak ada kesempatan untuk BNB bisa recovery dalam waktu dekat karena kita kehilangan salah satu major supportnya. Nah kalau teman-teman lihat dari time frame 1 jam, jelas banget kita masih under pressure, harga terus tertekan, tidak ada tanda-tanda pullback yang terjadi pada BNB, dan ya kita bisa sedikit mempertimbangkan bahwa posisi saat ini sellers masih dominan ya. Tadi sempat kalau teman-teman lihat di 15 menit dia create semacam triangle pattern atau kalian bisa bilang sebagai pennant, but in the end yang penting adalah dia sudah break dari triangle-nya, sudah naik retest sedikit dan akhirnya meneruskan penurunannya. Jadi ingat teman-teman, time frame 4 jam saat ini akan menjadi konfirmasi untuk kita. Close di bawah level ini artinya nggak begitu bagus, unless di closing jam 7 pagi nanti itu harga BNB-nya bisa balik naik ke 275 dolar atau di atasnya. Itu mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi untuk saat ini, let's say kamu ngelihat BNB nanti perlahan-lahan naik, balik ke area supply-nya, waspada aja terhadap possibility kita akan terkena rejection lagi. Sama kayak situasi sebelumnya ya. Di sini kamu bisa lihat area supply, testing, rejection kembali, naik lagi, testing dan rejection kembali. Oke? Nah, sementara itu dulu mungkin untuk update yang bisa saya berikan, ini saya hilangkan dulu area key supportnya di Fibonacci 1,8%, dan kalau misalkan terrebound, antisipasi teman-teman terhadap area ya tentu saja merupakan area-area Fibonacci retracement-nya juga ya, dan ternyata Fibonacci 1,8%-nya itu sejajar dengan supply zone, juga sejajar dengan area support yang sebelumnya becomes resistance. Jadi somehow you need to anticipate kalau misalnya ngelihat pergerakannya naik, tetap waspada terhadap kemungkinan rejection. Karena balik lagi, sentimennya lagi negatif gara-gara di FAD. Oke? Jadi saya rasa sementara ini itu dulu yang bisa saya berikan update-nya. Hopefully informasi yang saya deliver bisa memberikan ya pendapat atau opini yang cukup jelas buat teman-teman sekalian. Kesimpulan dari saya, stay away from BNB selama pressure sellers masih ada, masih berjalan. Ya kita harus stay safe karena kita nggak tahu teman-teman, ini sentimen negatif bisa terjadi lebih parah lagi nggak ke depannya. Mudah-mudahan sih nggak panjang-panjang, karena kalau Binance sampai kenapa-napa, masalah besar banget buat market crypto. Oke? I think that's it everybody. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye-bye.